Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Ternyata penerima Kartu Indonesia Sehat yang berasal dari program bantuan iuran atau PBI JKN ya yang memiliki kartu hijau putih KIS ini berkesempatan untuk memperoleh bantuan PKH maupun BPNT dan juga bantuan sosial yang lainnya. Penerima bantuan KIS hasil dari PPI JKN ini juga berhak memperoleh pencairan bantuan sosial. Ya, bagaimana penjelasannya? Anda harus menonton video ini karena saya akan membahas perihal tersebut di kesempatan saat ini. Oke, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para subscriber dari channel Inspirasi Oktara. Terima kasih atas dukungan Anda. Tanpa dukungan Anda tentu saya tidak bisa bersemangat lagi ya untuk mengembangkan channel ini. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi para subscriber baru channel ini. Anda berada di channel yang tepat karena channel ini disampaikan langsung oleh SDM Pendamping Sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Oke, tidak perlu bertele-tele lagi. Terkait dengan kabar ya, penerima KIS ini apakah bisa memperoleh bantuan sosial? Ternyata penerima KIS ya dari PBIJKN ya program bantuan iuran alias KIS hasil dari subsidi atau bantuan dari pemerintah ini bisa berpeluang besar untuk mendapatkan PKH, BPNT maupun bantuan sosial yang lainnya, terutama di penyaluran bantuan sosial triwulan pertama. Ini penerima KIS berkesempatan untuk bisa merasakan pencairan bantuan sosial. Kira-kira bagaimana penjelasannya? Oke, seperti yang kita ketahui bahwa untuk penerima Kartu Indonesia Sehat ini berasal dari dua jalur utama, yaitu jalur mandiri, yaitu dengan mendaftarkan secara mandiri di BPJS Kesehatan ya, untuk mendaftarkan di dalam satu KK dan ada besaran iuran tertentu yang harus dibayarkan setiap bulannya oleh setiap keluarga yang masuk sebagai anggota BPJS Kesehatan. Jalur yang kedua adalah mereka-mereka yang ditanggung oleh pemerintah melalui bantuan sosial. Dan bagi mereka-mereka yang memiliki KIS, ini jalur kedua adalah keluarga prasejahtera atau keluarga yang kurang mampu yang berasal dari DTKS, sehingga namanya adalah program bantuan iuran ya, PBI JKN KIS. Sehingga KIS mereka yang mereka dapatkan ini adalah KIS gratis yang besaran biayanya ini ditanggung oleh pemerintah ya, ditanggung oleh negara. Dan bagi para penerima KIS di jalur kedua ini, mereka-mereka bisa ya mendapatkan akses gratis untuk melakukan layanan kesehatan di puskesmas maupun di rumah sakit daerah seperti itu. Nah, sama untuk jalur yang pertama tadi, jalur mandiri bisa memperoleh layanan gratis karena memang setiap bulannya mereka membayar iuran. Untuk yang jalur kedua ini tidak perlu membayar iuran karena hasil dari bantuan pemerintah. Sehingga bagi orang-orang yang kurang beruntung ini tentu sangat membantu. Nah, bagaimana ceritanya penerima KIS bisa berpeluang besar memperoleh bantuan sosial ya baik itu PKH, BPNT maupun bantuan sosial yang lainnya? Kita ketahui bahwa bagi para penerima KIS ya untuk KIS PBI JKN ini adalah mereka-mereka yang berasal dari data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi mereka-mereka adalah orang terpilih yang ada di dalam DTKS ya, data terpadu yang ini dikelola oleh Kementerian Sosial. Bagi mereka-mereka yang memiliki KIS PBI ya, KIS bantuan dari pemerintah, ini tentunya memenuhi syarat untuk ditetapkan ke dalam DTKS. Dan kita ketahui juga bahwa penerima bantuan sosial apapun dari kementerian apapun, ini sumbernya hanya satu pintu, yaitu dari data terpadu kesejahteraan sosial yang dikelola oleh Pusdatin dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Itu artinya karena semua bantuan ini sumbernya dari DTKS dan penerima KIS ini sudah masuk ke dalam DTKS, berarti bisa disimpulkan bahwa KPM penerima KIS ya PBI JKN yaitu Kartu Indonesia Sehat juga berpeluang tentunya bisa memperoleh bantuan sosial yang lainnya. Dan perlu Anda ketahui di dalam program Keluarga Harapan, salah satu hak yang dimiliki oleh penerima PKH adalah mereka juga berhak untuk menerima Kartu Indonesia Sehat. Jadi seperti itu, sehingga ini memiliki hubungan yang erat di antara PKH dan penerima KIS. Penerima PKH rata-rata memang adalah penerima KIS, karena KIS di dalam program Keluarga Harapan adalah bantuan komplementaritas atau bantuan tambahan. Jadi seperti itu. Jadi tidak benar jika ada kabar ketika sudah menerima PKH memiliki KIS juga, ini tidak boleh. Jadi tidak ada kabar seperti itu. Punya PKH ya, menerima PKH
juga bisa memiliki KIS. Jadi dua-duanya ini sangat berhubungan. KIS adalah bagian dari hak yang bisa diterima oleh penerima PKH karena KIS adalah komplementaritas. Nah, jadi di sini jelas ya jalurnya ya. Jadi tentu penerima KIS karena mereka posisinya masuk di dalam DTKS, mereka berpeluang untuk memperoleh bantuan PKH ya, apalagi yang sudah menerima PKH tentu ini sudah sah menjadi penerima PKH. Bantuan sembako juga bisa, dan di tahun 2023 karena bantuan tunai melalui PT Pos ya, sekarang tunai, maka peluang mereka-mereka yang sudah memiliki kartu Indonesia Sehat ya dari hasil iuran KIS ya, yaitu jalur subsidi pemerintah, maka mereka berpeluang besar juga untuk memperoleh bantuan sosial selanjutnya bagi yang belum pernah menerima PKH maupun BPNT. Jadi seperti itu. Nah, untuk bisa mendapatkan KIS tentu juga prosedurnya bisa mendaftarkan diri ke masing-masing desa atau kelurahan karena sistemnya adalah antri, sistemnya adalah jatah, sehingga untuk yang belum mendapatkan KIS silakan Anda daftar mandiri ke desa atau kelurahan, akan dijelaskan skema pendaftarannya bagaimana, syarat-syaratnya seperti apa. Jika sudah didaftarkan dan masuk ke DTKS, tentu pemerintah akan membagikan KIS itu secara periodik. Dan ketika sudah memiliki KIS, maka bersiap-siap Anda bisa memperoleh bantuan sosial dari pemerintah ya, yang besarnya tentu sesuai dengan masing-masing programnya. Apalagi bagi Anda yang punya KIS dan memiliki komponen, tentu peluangnya lebih besar di tahun 2023. Oke ya, itu saja mungkin informasi yang bisa saya berikan di kesempatan kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda pemegang kartu KIS ya, hasil dari program bantuan iuran yang dikeluarkan oleh pemerintah. Semoga di tahun 2023 Anda selalu diberikan kesehatan dan rezekinya selalu dilancarkan. Oke, terus dukung perkembangan channel Inspirasi Oktara agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.